Gereja adalah tempat beribadah bagi umat Kristiani. Gereja sendiri memiliki pengertian jiwa. Yang dimaksud jiwa di sini adalah seluruh umat yang beribadah di dalamnya. Berikut 7 gereja paling berpengaruh di Indonesia. Berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku. Kolano, kepala kampung Mamuya sekarang di Maluku Utara yang dibaptis. Bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534, setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonçalo Veloso, seorang saudagar Portugis, para imam Katolik datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Xaverius yang pada tahun 1546 sampai tahun 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Info jumlah jemaat Katolik 6,5 juta jiwa, jumlah gereja 37 keuskupan dibagi dalam 6 regio atau 10 provinsi gerejawi. Kedua, Huria Kristen Batak Protestan HKBP berdiri pada 7 Oktober tahun 1861 sebagai hasil usaha Zending Renaissance Gesellschaft RMG Bremen, Jerman, ditandai dengan dibaptiskannya orang Batak pertama menjadi Kristen. Pada 11 Juli tahun 1940, HKBP menjadi gereja yang mandiri dan pendeta K. Sirait terpilih sebagai Voorzitter Evorus pertama dari kalangan orang Batak. Saat ini, HKBP memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh Indonesia. HKBP juga mempunyai beberapa gereja di luar negeri seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Los Angeles, dan New York. Ketiga, Gereja Bethel Indonesia berdiri sebagai hasil pekabaran Injil dari Bethel Pentecostal Temple Inc., Seattle, Washington, Amerika Serikat. Groesbeck memberitakan Injil di Bali, kemudian di Cepu, dan bertemu dengan Van Gessel. Beberapa tahun kemudian, Groesbeck pindah ke Surabaya, dan seterusnya ke Batavia, tahun 1926. Dengan semakin banyaknya jemaat yang dibuka, sehingga memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda dengan nama The Pinksterkerk in Indonesia. Tahun 1932, didirikan satu gedung gereja di Surabaya dan mendirikan pelajaran Alkitab yang diberi nama Studi Tabernakel yang kemudian di tahun 1935 menjadi Sekolah Alkitab di Surabaya NIBI. Demikianlah GBI terus mengalami perkembangan dan hadir bukan hanya sebagai gereja aras nasional, tetapi telah menjadi gereja internasional yang tersebar di seluruh dunia. Keempat, Gereja Masehi Injili Minahasa. GMIM adalah bagian dari Gereja Protestan Indonesia GPI, diproklamasikan sebagai gereja yang mandiri pada 30 September tahun 1934. Sejak tahun 1945 kepemimpin diemban oleh pendeta pribumi dengan terpilih. Kelima, Gereja Protestan Maluku. GPM berawal dari ibadah perdana Gereja Protestan Calvanis dari orang-orang Belanda, pegawai Vogt di Ambon pada 27 Februari tahun 1605. Gereja terus berkembang di masa pemerintahan Hindia Belanda yang dilayani oleh Gereja Protestan di Indonesia GBI dan Nederlandse Zendeling Genootschap NZG. Hingga tahun 1930, daerah pelayanannya telah meliputi hampir seluruh Maluku. Pada 6 September tahun 1935, GPM berdiri sebagai gereja yang mandiri dalam bidang konfesi, liturgi, keuangan, dan kepemimpinan. GPM berusaha memberikan pelayanan Injil yang komprehensif di tengah masyarakat, seperti tampak dari keikutsertaannya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan. Keenam, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB adalah bagian dari GPI Gereja Protestan Indonesia yang dulunya bernama Indistikert. GPIB didirikan pada 31 Oktober tahun 1948 yang pada waktu itu bernama De Protestanskerk in Westelijk Indonesia berdasarkan tata gereja dan peraturan gereja yang
Dipersembahkan oleh Protosinode kepada Badan Pekerja Algemin Madramen Gereja Protestan Indonesia. BIP kini merupakan salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia, dengan anggota-anggotanya yang banyak berasal dari Indonesia Timur. Namun dalam perkembangannya sekarang, anggota-anggota gereja ini sangat berbaur dan dapat dikatakan hampir setiap suku bangsa di Indonesia terwakili di gereja ini. Ketujuh, Gereja Pantekosta di Indonesia. Berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, USA ke Indonesia pada tahun 1921. Karena kemajuan yang pesat, maka pada tanggal 4 Juni tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi De Pinkstergemeente in Nederlands-Indië sebagai sebuah vereniging perkumpulan yang sah. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia.